Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, senang sekali hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan LDK OSIS SMA 1 Kotosala, Kabupaten Damastraya, Sumatera Barat. LDK merupakan suatu kegiatan latihan dasar kepemimpinan untuk para pengurus OSIS baru atau nanti akan menjadi para pemimpin muda di sekolah. Latihan kepemimpinan dasar ini bertujuan untuk membekali para pemimpin dengan berbagai hal sehingga nanti dapat menjadi manajer, menjadi pemimpin dalam organisasi OSIS ini sendiri. Baik para siswa, salah satu skill yang sangat baik dimiliki oleh seorang pemimpin itu adalah skill berbicara di depan umum atau lebih kerennya disebut dengan public speaking. Baik, izinkan Ibu untuk sharing pengalaman how to be a good public speaker. Baik. Kita lihat tentang public speaking ini, izinkan Ibu Nur Azizah untuk berbagi kepada kita semuanya. Baik, siswa semuanya, public speaking di sini itu adalah bagaimana kita berbicara, bukan tentang apa yang kita bicarakan. Terkadang cara membawakan topik itu tergantung dengan bagaimana kita membawakannya. Topik yang sederhana dapat menjadi sangat menarik ketika kita dapat membawakannya dengan menarik. Sehingga audiens tidak tahu atau tidak sadar itu sudah 1 jam berlalu ya ketika kita berbicara. Dan di sini diharapkan setelah mempelajari tentang materi ini, diharapkan kita mampu menjelaskan tentang public speaking dan bagaimana menyiapkan diri untuk menjadi public speaker. Baik para siswa semuanya, di antara kamu sudah berapa orang yang sudah pernah berbicara di depan publik atau di depan kelas? Ayo, silakan memberikan komen di bawah. Seperti apa rasanya ya ketika pertama sekali berbicara di depan kelas atau di depan publik? Baik, siswa sekalian, kita teruskan. Apa sih public speaking itu? Dan di sini dari beberapa referensi, public speaking itu adalah the art of science of effective art, of process of making speeches in public. Jadi di sini dia merupakan seni ya, berbicara di depan publik. Dan komunikasi ini bersifatnya lisan, dan dia memang merupakan seni berbicara ya. Dan kabar baiknya, tidak ada orang yang dilahirkan sebagai pembicara yang baik. Karena berbicara efektif membutuhkan latihan yang banyak, gitu ya. Dan keterampilan berbicara efektif ini dapat dipelajari. Jadi tidak ada yang ada bakat atau tidak berbakat. Itu bisa jadi ada, tapi di sini kegigihan berlatih itu menjadi kunci untuk kita menjadi seorang public speaker yang baik. Baik, sebenarnya public speaking ini sudah sangat lama ya, di tahun 392 Masehi itu Isokrates itu sudah mendirikan sekolah retorika dengan menitikberatkan pendidikannya pada pidato-pidato politik. Jadi para pemimpin dulu pun berlatih juga ya bagaimana mereka berbicara di depan umum. Dan di tahun 1912, Dale Carnegie juga mendirikan sekolah public speaking di kota New York. Dan ayo, siapa di antara kamu yang ingin suatu saat nanti membuat sekolah public speaking ya di Damastraya? Boleh raise hand ya, silakan. Kita teruskan. Di sini dasar-dasar public speaking itu ada pendengar, ada pembicara, dan ada umpan balik ya. Dan kita sekarang sebagai pembicara.
Menurut Aristoteles, dasar public speaking itu ada 3. Yang pertama itu ada topik yang akan dibicarakan, kemudian siapa yang diajak bicara, dan susunan pesan pada topik itu dibagi menjadi 3, itu di bagian awal, tengah, dan akhir. Dan disinilah seni kita dalam membawakan bagian-bagian itu semenarik mungkin. Dan tujuan berbicara di depan umum itu ada yang bersifat informatif, memberikan informasi yang banyak kepada audiens, atau persuasif, memberikan sikap mempengaruhi, ya, persuasif, membujuk, meyakinkan, memberi semangat sehingga orang mau diajak, seperti tergantung dari tujuan dari public speaking kita tadi, ya, dan menghibur seperti stand up comedy itu penuh dengan humor, ya, menghibur, ya, bersifat rekreatif, ya. Dan persiapan dari public speaking itu, pertama itu adalah topik apa yang akan kita bawakan, kemudian menganalisis situasi dan publik, kemudian metode penyampaian. Di sini topik itu bahasa yang atau metode menyampaikannya itu kita seperti kata Rasulullah, ya, berbicaralah pada suatu kaum sesuai dengan bahasanya. Jadi kepada siapa kita bicara, topik yang mungkin bisa kita pilih atau dipilihkan, dan kemudian kita melihat, bertanya siapa yang akan menjadi publiknya, dan itu metode apa yang harus kita bawakan, yang kita lakukan sehingga topik tadi dapat tersampaikan dengan baik kepada publik. Dan itu pasti berbeda ketika satu topik itu kita sampaikan di depan para profesor atau di depan para masyarakat umum yang tidak mengerti dengan topik itu. Misalnya begitu, ya, maka metodenya berbeda. Pasti berbeda. Sekarang kita melihat bagaimana menganalisis situasi dan publik tadi, ya, dan juga dapat kita lihat ini jenis pertemuan seperti apa. Apakah dia formal, non formal, atau umum, atau khusus, itu harus kita cermati sehingga kita mudah atau kita menyesuaikan diri, ya, dengan para audiensnya. Kemudian tempatnya, apakah itu di tempat yang ramai, apakah itu tempat seperti mall gitu, ya, atau di gedung tertutup, atau ya itu atau di masjid atau di mana itu, kita pun menyesuaikan, dan fasilitas apa yang ada di situ minimal kita cek itu adalah sound systemnya, ya, sound systemnya, dan berapa waktu yang diberikan kepada kita untuk membawakan topik, atau waktu di sini waktunya itu disampaikan pagi kah, siang kah, sore kah, malam kah, maka itu juga mempengaruhi mood para pendengar, ya. Ketika kita menyampaikannya itu pagi mungkin lebih fresh, kalau siang mungkin agak apa, jadi kita menyesuaikan sehingga topik yang kita bawakan itu menjadi menarik. Dan di sini tentang lokasi tadi, ya tadi sudah dibahas, ya, memang yang penting itulah sound system tadi, ya, bagus atau tidak, maksudnya jelas atau tidak, atau bagaimana, itu memang harus kita coba, harus dicobakan, dan ya gitu dia, ya, sehingga ketika kita gunakan sound systemnya itu dapat bekerja dengan baik. Prinsip berbicara efektif itu memang para siswa itu adalah kontak mata. Ketika kita berbicara di depan umum, yang sangat penting itu kontak mata, bagaimana kita melihat para audiens. Nah, itu dia, ya, semuanya. Mungkin kita kelilingkan, semua audiens yang kita lihat. Kita lihat dari kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri. Jadi tidak hanya satu titik saja, yang di depan saja, atau yang di kiri saja, atau di kanan saja. Jadi semuanya, ya, semuanya. Atau kita pun bisa berpindah ketika tempatnya luas.
tempat kita berbicara ya. Ketika tempatnya tidak luas, mungkin pandangan kita yang kita arahkan ke semua audiens bergantian ya. And then ya olah vokal di sini ya tentang kontak mata tadi, sebisa mungkin kita berbicara itu memang menatap para audiens, tidak menunduk atau diam saja atau iya begitu ya. Dan itu diperlukan keberanian, kepedean dan latihan yang banyak. Tapi insya Allah bisa. Kemudian olah vokal begitu juga, usahakan ketika berbicara itu jelas. Ibu tadi pun ya, terkadang kita ingin berbicara dengan cepat, sehingga cepat selesai, atau terlalu lambat. Yang orang bosan dengarnya ya, lambat sekali. Dan itu ritme juga olah vokal tadi mungkin diperlukan juga latihan ya, latihan mengucapkan kata-kata yang sulit, dan sebagainya ya, memang latihan itu adalah kuncinya. Olah visual, itu dia, berbicara dengan keseluruhan kepribadian, dengan wajah, dengan tangan, dengan tubuh, dan ya kita fleksibel ya, fleksibel dalam sehingga kita berbicara dengan menggunakan tangan dan semuanya ikut, dan itu lebih menarik ketika dibanding ketika kita berbicara hanya kepatunya, enggak menarik. Baik. Para semuanya, jadi kesempatan berbicara di depan umum itu memang ada dua kemungkinan. Kalau kita itu sudah terbiasa, maka atau mendadak, memang kita menyiapkan diri ya, minimal di detik-detik akan disuruh maju ya tentang topiknya, mungkin kita bisa browsing segera tentang apa yang harus disampaikan. Dan ketika kita sudah sering berlatih itu tidak menyusahkan kita ya. Dan di sini ketika kita siap itu bisa menimbulkan decak kagum dari para audiens, dan ketika tidak siap terkadang menimbulkan bahan tertawaan. But it's okay, jangan takut, itu adalah proses kita berlatih ya. Kiat berbicara di depan umum yang ya memang di awal tarik nafas. Itu melegakan dan dihembuskan ya, itu membantu kita menghilangkan demam panggung. Nah itu dia. Kemudian mengatur volume suara lebih keras agar terdengar oleh orang belakang pun ya, cek sound, cek volume, dan oke, kita bisa bertanya kepada audiens, apakah suara saya sudah terdengar? Apakah begitu ya, boleh banyak ya sebelum kita memulai berbicara di depan para audiens itu. Bertanya di awal fine, hanya untuk memastikan apakah mereka dapat mendengar kita atau tidak, begitu ya. Dan kata-kata kita umum yang dipahami oleh mereka, dan melayangkan pandangan dan menemukan orang yang paling memperhatikan. Itu dia. Ada kalanya ketika kita berbicara itu ada orang yang acuh saja, ya itu terkadang menurunkan mood kita berbicara. Tapi segera alihkan pandangan kita kepada orang yang memperhatikan sehingga kita bersemangat untuk menyampaikan. Itu banyak, itu terjadi ya beberapa kali ya. But fine, kita memang memerlukan latihan yang lebih banyak dalam berbicara di depan umum. Kiat meningkatkan efektivitas penampilan komunikasi verbal kita, yang pertama adalah percaya diri. Percaya diri ya, percaya atas kemampuan diri kita berbicara di depan umum. Dan itu mempengaruhi pada kata-kata yang jelas, perlahan, dan dengan aksentuasi atau tekanan kata. Berikutnya, ya kita berbicara wajar, jangan seperti penyiar radio atau pemain drama, dan kita sampaikan sesuai dengan topik kita tadi ya.
tidak seperti deklamasi pula ya membaca puisi. Dan mengatur nafas dengan baik, jangan terkesan seperti sedang apa ya. Nah, begitu ya, tidak. Dan itu tidak sindrom yang sering itu adalah apa tadi itu ada ya, itu ada. But mungkin by the time kita bisa menguranginya ya, ketika kita itu menurut saya itu itu ya, itu merepotkan kita ya. Jadi di sini para siswa semuanya berlatih di depan cermin itu cukup membantu kita untuk berbicara lebih baik ya, berulang-ulang dengan topik yang sama, berulang-ulang biasa saja ya. Bahkan kalau kita pernah melihat bagaimana host di TV itu latihan itu berhari-hari sampai hafal ya, sampai hafal. Iya, memang begitu ya, dan kita pun begitu juga. Jangan sampai kita tampil di publik itu tanpa latihan. Sebisa mungkin latihan, sebanyak mungkin ya. Terkadang itu tampilnya hanya 10 menit, cuman persiapannya berjam-jam bahkan berhari-hari untuk tampil 10 menit itu. Baik, mungkin ada satu ketika kita terpojok atau lupa mau apa yang mau kita sampaikan. Nah, maka cukup berhenti sebentar dan mengingat materi apa yang akan kita sampaikan. Sebenarnya siswa itu catatan kecil itu boleh kita bawa untuk mengingatkan kita ketika kita memang tidak bisa menggunakan PowerPoint misalnya begitu ya, atau live di depan umum yang audiens yang mungkin tidak dapat menggunakan PowerPoint atau alat bantu, maka kita dapat menggunakan catatan kecil yang kita baca poin-poinnya saja ya, jangan materinya. Dan para siswa semuanya gunakan humor. Mungkin di sini ya, boleh ilustrasi atau anekdot yang cocok dengan materi yang disampaikan. Iya, itu dia ya, kita belajar ya. Bisa jadi kalau ada waktu kita memang mencari cerita di awal tentang kalau saya tentang public speaking misalnya begitu ya. Di sini para siswa melibatkan pendengar itu sangat disarankan sehingga mereka merasa itu ada apa namanya ya, ada timbal balik ya, mereka diajak. Nah, itu biasanya kalau atau ada yang ngantuk ya, kita bisa bertanya itu bagaimana begitu ya. Tapi pertanyaannya sederhana, jangan membuat audiens terpojok ya. Pertanyaan sederhana yang usahakan mereka bisa menjawab. Nah, itu dia. Oke, para siswa kalimat penutup harus disiapkan dengan mantap dan mengundang minat ingin tahu atau penasaran dari pendengar. Ingatlah bahwa orang itu hanya ingin mendengar sesuatu yang patut dan menarik bagi mereka. Jadi memang kita mengetahui audiens itu siapa itu dapat membantu kita untuk membuat sesuatu yang lebih menarik di usia mereka. Mungkin ketika SMA seperti usia kamu, mungkin ibu lebih gaul. Oke guys, what else? Seperti itu ya. Dan ibu belajar juga ya. Dan di sini para siswa memang keterampilan ini tergantung pada tingkat pengalaman. Jadi jangan berpikir, oh aku nggak bisa, oh, aku nggak mungkin bisa. Insya Allah bisa ketika kita seorang expert memang dibutuhkan sekitar 2000 jam ya untuk tampil baru dia bisa dikatakan expert. Nah kalau kita baru, fine saja salah ya, dan mulai saja. Baik, para siswa semuanya, teori itu sangat banyak dan yang terpenting adalah berlatih tanpa henti. Itu dia. Jadi jangan takut salah, berlatih terus ya. Salah dan berlatih lagi, salah berlatih lagi. Jadi jangan berhenti berlatih untuk menjadi seorang expert, especially in public speaker. Terima kasih banyak, semoga dapat membantu kamu semuanya untuk menjadi seorang pemimpin
dengan skill public speaker yang baik. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.